mana hari Minggu sebenarnya itu hari kita untuk beribadah bersama-sama. Namun karena situasi yang tidak memungkinkan, maka kita harus bijaksana pula untuk menyikapi keadaan. Tapi bukan berarti kita harus menyerah dengan keadaan, kita harus menyerah dengan apa yang namanya corona. Karena kita adalah orang-orang yang berkemenangan di dalam Tuhan. Inilah waktunya. Ya, renungan firman Tuhan pagi hari ini, saya akan baca ayat firman Tuhan di dalam kitab Ayub pasal yang ketiga, ayat 25. Karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku, dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Ini adalah kata-kata Ayub tatkala ia di dalam pergumulan hidupnya, ya, tatkala ia menghadapi pergumulan hidupnya itu dengan kekuatannya sendiri, maka kelemahanlah yang dia dapatkan, sehingga dari mulutnya dia mengakui, karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku, dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Saudara yang kekasih, saat ini kita tuh sedang di dunia, bahkan bukan kita saja, dunia sedang dihebohkan oleh Miss Corona. Ya, saudara sekalian. Jadi tadi beberapa waktu yang lalu Sosomi kirim dari bahasa Jawa, artinya itu di WA ada corona, di Facebook ada corona, di IG ada corona, di apa lagi? Semuanya di surat kabar ada corona, di TV ada corona. Tetapi Tuhan bertanya, adakah aku di hatimu? Ya, orang Kristen pada sibuk, ya, dari pagi, siang, malam terus berputar. Yang dibahas adalah corona, 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 dan corona. Tetapi di sini Tuhan bertanya, adakah iman di bumi ini? Adakah aku di hatimu? Sudah sekalian, ternyata corona ini sudah mengambil tempatnya begitu banyak di dalam kehidupan kita, kehidupan orang-orang Kristen. Ternyata dalam menghadapi corona seperti ini, Tuhan itu menjadi kecil, justru corona yang besar. Nah ini saudara, ini yang menjadi perenungan buat kita. Ayub katakan, justru tatkala semakin kita takut, itulah yang akan menimpa kita. Apa yang kita cemaskan itulah yang akan mendatangi kita. Saudara, virus corona tahu enggak? Itu corona adalah mikroorganisme. Ya, mikro, yang namanya mikro itu sangat-sangat kecil. Bahkan mikroskop yang biasa pun itu susah untuk mendeteksi. Ya. Namun mikroorganisme, sesuatu yang sangat kecil itu menjadi sebuah makro, menjadi sebuah yang sangat besar. Tatkala itu menjadi sebuah bola api yang meriah. Ya, sesuatu yang sangat menakutkan, menjadi sebuah momok kehidupan bagi manusia, menjadi sebuah monster yang menakutkan. Itulah corona. Padahal itu ya semacam cendawan atau semacam jamur yang begitu kecil, namun dampaknya, saudara, ya, menjadi monster bagi kehidupan manusia. Nyatanya apa? Seluruh dunia takut dengan corona, saudara sekalian. Nah, bagaimana kita sebagai orang beriman menyikapi hal ini? Jangan takut. Bukan berarti kita nggak punya hikmat, bukan berarti kita ini katakanlah nantang, enggak, saudara sekalian. Justru apa? Ini berbicara masalah psikologi. Ketakutan itulah yang membuat kita tuh justru mengalami apa yang kita takutkan. Ini bicara masalah sugesti dalam bahasa psikologi. Apa yang kita pikirkan itulah yang mendatangi kita. Yang kita takutkan itulah yang mendatangi kita. Jadi dengan kasus corona ini, kita jangan sampai terintimidasi oleh corona itu, akhirnya kita takut,
beribadah. Ya. Bahkan takut mengakui Tuhan. Salah. Takut dengan corona. Justru tatkala kita mengalami takut dengan corona, terintimidasi dengan corona, mau tidur kita takut corona, bangun tidur kita takut corona, mau kemana-mana takut corona. Justru corona itu yang akan menghampiri kita. Ya. Dengan iman kita lawan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. This is the time. Inilah waktunya untuk apa? Untuk berjaga-jaga. Ya, di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 6 sampai 9. Firman Tuhan katakan berjaga-jagalah. This is the time. Inilah saatnya untuk kita berjaga-jaga. Bukan saatnya kita semakin mundur dari hadapan Tuhan. Saudara sekalian, bukan berarti saya nantang, enggak. Bukan berarti saya nggak taat sama aturan, enggak. Saudara sekalian, mungkin rekan-rekan saudara-saudara yang ada di rumah saat ini saudara nggak datang ke gereja, tetapi masalahnya apa? Berjaga-jaga enggak. Justru malah jangan sampai katakan kita itu kehilangan momen untuk beribadah bersama, terus kita di rumah, ya kita kehilangan kewaspadaan kita. Bangun pagi yang di setel TV, apa yang dilihat corona. Bangun pagi buka HP, apa yang dilihat apa? Berita tentang corona. Kita kehilangan waktu doa kita. Kita kehilangan waktu perenungan kita dengan Tuhan. Kita kehilangan waktu kita untuk membaca firman Tuhan. Saudara sekalian, ya. Inilah saatnya untuk kita berjaga-jaga. Saudara sekalian, saya katakan semua apa yang terjadi di dunia ini tidak mungkin itu tanpa pengetahuan Tuhan. Bahkan corona yang mewabah ini pun saya pikir ada di bawah kedaulatan tangan Tuhan. Ya, saya nggak tahu rencana apa atas semuanya ini, rencana Tuhan atas kehidupan manusia ini, tanpa tujuan untuk menghakimi. Saudara sekalian, atau mungkin Tuhan sudah muak melihat kehidupan kita manusia, atau mungkin Tuhan ingin menanti orang-orang pilihannya, atau mungkin kalau ini datangnya dari musuh kita. Apakah setan ingin mulai menunjukkan eksistensinya? Iblis ingin mencoba untuk merongrong iman kita. Apakah kita tetap komitmen di hadapan Tuhan, atau kita menyerah dengan keadaan? Saudara yang kekasih, dimanapun saudara berada saat ini, ingat, berjaga-jagalah senantiasa. Bukan berarti kita berjaga-jaga nggak tidur, enggak. Dikatakan baik waktu kita tidur ataupun kita pada waktu berjaga-jaga, saudara sekalian, itu kita tetap artinya itu ada senantiasa di dalam Tuhan. Sehingga kalaupun toh kapan-kapan sewaktu-waktu Tuhan datang, kita siap sedia. Artinya kita nggak hidup meninggalkan Tuhan, hidup di dalam keduniawian kita, di dalam musibah wabah corona saat ini. Dan sampai kita kehilangan momen untuk bersekutu dengan Tuhan, sekalipun di rumah dengan keluarga kita. Marilah saudara sekalian, dengan lewat peristiwa yang genting, peristiwa yang menakutkan seantero dunia ini, mari semakin kita dekat sama Tuhan dimanapun kita berada, sehingga kita tetap berjaga-jaga di dalam Tuhan dan iman kita tidak menjadi lemah. Kita tetap menjadi bilang orang-orang yang diselamatkan. Kita berdoa supaya wabah ini lekas reda, sehingga kehidupan kita, ibadah kita normal kembali di dalam kasih anugerah Tuhan.
Tuhan Yesus memberkati. Saudara sekalian, kita akan masuk di dalam doa Tuhan. Kalau ada kuasa darah Tuhan menutup bungkus kami orang-orang percaya, ya Tuhan, apapun tidak akan bisa menembus akan benteng pertahanan hilang. Oleh sebab itu Tuhan, hamba-Mu serahkan kami semuanya yang ada di tempat ini, ya Tuhan. Jauhkan kami dari roh ketakutan, jauhkan kami dari roh kekhawatiran. Sekalipun di luar sana Tuhan wabah corona itu berkentayangan Tuhan. Namun tatkala kami ada di dalam perlindungan tangan yang mati, maka kami aman, ya Tuhan. Sekali lagi ya Tuhan, tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu, sehingga kami Tuhan tidak tersentuh oleh sakit penyakit apapun dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, demikian pun ya Tuhan, sidang jemaat Tuhan. Amin. Kalau di antara mereka ada yang ketakutan, ada yang khawatir menghadapi akan wabah corona yang sedang merajalela ini, dalam nama Tuhan Yesus kami patahkan roh kekhawatiran, ketakutan. Namun sebaliknya biarlah jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada, mereka belajar lari kepada Tuhan. Mereka berlindung kepada Tuhan. Dan Tuhan yang memberikan penyertaan-Mu yang begitu dahsyat dan luar biasa, ya Pak. Sekali lagi ya Tuhan, roh ketakutan, roh kekhawatiran kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Sebaliknya roh penyerahan diri kepada Tuhan, itulah yang memberikan kekuatan kepada anak-anak-Mu dimanapun mereka berada, ya Tuhan. Sehingga nama Tuhan semakin dipermuliakan, diagungkan, ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan hari ini di dalam pimpinan penyertaan Tuhan. Kami serahkan aktivitas kami di dalam berkat kasih anugerah-Mu. Kami serahkan Tuhan para aktivis, para majelis pelayan Tuhan di tempat ini, jemaat Tuhan seluruhnya di dalam perlindungan tangan Tuhan dan berkat kasih-Mu ya Bapa. Sehingga tidak ada satupun jemaat Tuhan di tempat ini yang terkena corona di dalam nama Yesus. Haleluya Tuhan, haleluya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon. Haleluya Tuhan. Amin. Tuhan memberkati.